Bos-bos, ajang kompetisi memasak memang banyak melahirkan chef amatir yang berbakat hingga bisa membuka usaha restoran. Seperti sosok yang satu ini, Bos, Erik Herianto. Sempat merintis beberapa bisnis F&B, sekarang Doi lagi fokus membangun bisnis restorannya loh, Bos. Ini dia, Pho Bac, yang menyajikan makanan khas Vietnam. Selamat datang ke Pho Bac Pecenongan, Bos. Ini salah satu spesial kita. Penasaran kan? Tetap di Cuan, Bos. Bos-bos, Erik Herianto sebenarnya seorang ilmuwan yang sempat tinggal di Amerika Serikat. Doi nggak pernah sekalipun menempuh pendidikan masak-memasak loh, Bos. 100% otodidak, emang suka belajar sih. Jadinya kita sebenarnya semua hal kita bisa nonton YouTube, tanya Google, semuanya. Dan saya sukanya makanan, belajar makanan, basic-basicnya makanan. Jadinya 100% itu otodidak. Meski otodidak, Erik terus mengasah kemampuannya memasak. Hingga akhirnya sang istri mendaftarkan Doi di ajang kompetisi memasak. Hasilnya, Doi keluar sebagai juara pertama, Bos. Kalau di Amerika segala kan nggak ada papa mama dong, mesti masak sendiri. Ya udah mulai kita nonton YouTube. Saya punya TV dulu di Amerika itu 24 jam itu di Food Channel. Berawal dari pengalamannya yang belum pernah menemukan pho dengan rasa otentik di Indonesia, Doi akhirnya membuka restoran pho-nya sendiri. Vietnam itu actually is a country of broth ya, jadinya kuah-kuah sekali. Dan saya rasa itu makanan pho itu ya, pho ya, itu ada miripnya dengan bakso, ya kan? Bakso tapi ini lebih ke ada rempah-rempahnya. Jadi kita Indonesia itu sebenarnya negara rempah juga gitu loh. Di makanan Indonesia itu rempah-rempah itu juga udah di kita, di masakan kita. Jadinya Vietnam itu cuma dari kayak kuah bakso dimasukin banyak rempah-rempah. Seperti nama restorannya, menu andalannya berupa pho, makanan khas Vietnam berupa mie beras yang disajikan bersama irisan daging sapi, sayuran, dan kuah kaldu yang gurih. There's no secret on kayak bikin kuah pho itu nggak banyak rahasianya. Yang penting pakai tulang yang bagus. Kita pakai Australia punya tulang dan jangka lama. Jangka lamanya sangat lama. Kita ini termasuk paling lama kayaknya 30 jam ya. 24 jam di tulang, 3 jam di daging-daging, 3 jam di rempah. Doi benar-benar menjaga kualitas rasa pho-nya, Bos. Sampai-sampai untuk masak kaldunya butuh waktu selama 30 jam. Oke, Bos, ini dia, ini 30 jamnya ya. Ini kita dari tong gede, habis itu kita masukin ke panci kecil, kita panasin dulu sampai mendidih, baru kita ke tahap bikin kue tiaonya. Mie berasnya juga dibuat sendiri loh, Bos. Jadi bukan buatan pabrik atau impor dari Vietnam. Bahkan Erik sampai punya kebun kemanginya sendiri. Banyak orang yang datang sini juga makan, sekali makan dia bilang, oh ini comfort ya. Kayak kuah bakso, tapi juga ada kayak rendang-rendangnya, rasa-rasanya, ada wangi-wanginya gitu. Menu lain ada lumpia goreng khas Vietnam, berisi campuran daging cincang, jamur, bihun, wortel, dan lobak yang dibalut dengan rice paper lalu digoreng hingga renyah. Ada juga nih ayam bakar khas Vietnam. Ayam yang dimarinasi terlebih dulu dengan bumbu serai, bawang putih, saus ikan, dan gula. Kalau minuman kita, saya yang buat namanya strawberry lemonade ya. Sama sebenarnya kopinya itu saya giling sendiri di rumah. Jadi biji kopi itu sebenarnya robusta, tapi digilingnya lebih ke French roast, jadinya lebih gelap lah. Kita giling pakai susu kental manis, pakai es, jadinya itu lebih ke dessert sih sebenarnya. Yap, beberapa tahun ini bisnis kuliner khas Jepang dan Korea memang menjamur di mana-mana.
Sementara bisnis kuliner khas Vietnam belum terlalu banyak dilirik. Makanan Vietnam juga kerap menggunakan beras dan olahan beras sebagai pendamping hidangannya. Karena itulah bos, nggak susah untuk mencari konsumen yang suka makanan Vietnam. Peluang di bisnis ini jelas terbuka lebar. Sebenarnya kita masuk Phebak itu masuk di waktu yang tepat. Kenapa? Dari segi Korea, Jepang, Thailand, itu udah saturated sekali. Dan di Indonesia itu masakan Vietnam itu sangat minim sebenarnya. Di bisnis kuliner, rasa jadi kunci utama ya bos. Erik sadar betul kalau banyak orang nggak akan segan-segan bayar mahal kalau rasa makanannya enak dan dibuat dari bahan berkualitas. Selain kualitas, segi kuantitasnya juga diperhatikan ya bos. Dari sisi kuantitasnya itu sebenarnya banyak yang bilang, oh ini worth it gitu, ini worth it. Kita kasih total sekitar 130 gram kalau dagingnya sendiri itu. Gimana bos? Jadi pengen buka resto Vietnam juga nggak nih kayak bos Erik? Dari hobi, lanjut belajar masak secara otodidak, menjadi juara di kompetisi memasak, dan sekarang merambah ke bisnis kuliner. Semua dilakukan Erik dengan sungguh-sungguh. Hasilnya nggak cuma bikin happy, tapi juga cuan bos. Oke, yang kalian yang mau buka usaha ya, yang satu paling penting, mesti ada passionnya. Kalau kita nggak ada passion, dikerja di apa-apa, sangat sulit. Kedua, kita butuh market research ya. Mesti pakai namanya SWOT analysis ya. Strength, weakness, opportunity, sama threat. Itu 101 marketing punya, buka bisnis punya fundamental ya. Ketiga, mesti punya nyali. Dan lastly, mesti ada modal. Modalnya bisa dari partner, mesti mau dari pinjaman atau di mana, yang penting usaha ini mesti jalan, tapi semuanya, hal-hal semuanya yang penting cuan bos.